Siapa ya? Sekali lagi. Kak Siti aja udah jelas belum, Pak? Nah, Kak Siti kayak gini tampilannya. Allah. Malah blur. Kemarin bisa, kenapa sekarang enggak? Karena jasnya, Pak, nabrak. Kok jas? Iya, kemarin tuh enggak. Ini sama kameramu ngeblur banget ya? Di situ kemarin gelap. Di luar ya? Di luarnya silau gue ya. Bu, di luar, Bu. Pak, kalau di luar nih gimana? Enggak bisa enggak dia? Teman-teman yang lagi mencoba, kalau kalian bawa seperti kayak Kak Siti ini nggak akan bisa. Jadi harus ngulang dari awal, nyeting dari awal ya. Cari yang berwarna misalnya polos banget gitu. Keluarkan dulu diri kalian, jangan itu harus dikeluar dulu. Jadi ambil ke yang non, yang gambarnya apa, yang black, yang gambarnya virtualnya blacknya dulu, baru munculkan lagi gitu. Dia harus berkali-kali memang. Di luar lebih bagus, tapi itu nggak ada motor yang di luar tuh nggak ada. Ya, teman-teman yang online silakan segera balik ke dalam Zoom-nya. Karena sudah waktu menunjukkan jam 9, kita akan memulai. Teman-teman yang offline sudah selesai dari ke toilet belum ya? Boleh masuk dulu ke dalam ruangan. Masuk dulu yang berdua. Yuk, kita berdoa dulu sebelum semoga lancar agenda kita. Boleh dikecilkan Bang Andep. Oke,
sekali lagi teman-teman yang online, saya harapkan semuanya sudah hadir di ruangan Zoom-nya ya. Oke, Dewan Sumpah alhamdulillah sudah lengkap. Kita akan memulai. Sebelum mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Juga teman-teman panitia, semoga lancar ke depannya. Tidak ada kendala teknis sedikit pun, suara stereo dan lain sebagainya, atau suara yang membisingkan, semoga lancar semua. Nanti tolong bagi yang tadi yang saya informasikan orang tua, bagi yang berbarengan satu ruangan, nanti silakan dikecilkan aja salah satu voice atau device-nya, ya. Kemudian tadi dua hal penting yang harus kalian lihatkan ke sini, yaitu adalah kitabnya masing-masing dengan surat sumpah ya. Oke, sebelum mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga lancar dan tidak ada kendala sedikit pun. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Silakan teman-teman yang offline keluar dari ruangan. Teman-teman yang online silakan dipersiapkan. Saya akan memanggilkan Dewan Sumpah. Mohon perhatian. Sebentar lagi acara akan segera dimulai. Para hadirin dimohon untuk mengatur alat komunikasi dalam mode hening atau mematikan alat komunikasi agar tidak mengganggu kelancaran acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam acara pengucapan lafal sumpah atau janji apoteker, program studi pendidikan profesi apoteker Universitas Tanjung Pura Pontianak, angkatan ke-12, pada tanggal 8 April 2021 di Gedung Amphitheater Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Calon peserta sumpah dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Dewan Sidang memasuki ruang sidang. Dewan Sidang terdiri dari Rektor Universitas Tanjung Pura yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Tanjung Pura, Bapak Dr. Ahmadi MSI. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura, Dr. Muhammad Asrorudin, spesialis mata. Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker, Ibu Dr. Apoteker Haja Sri Wadaningsi, MSc.
Ketua Komite Farmasi Nasional, Bapak Apoteker Dr. Handes Purwadi MMME. Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia yang didelegasikan kepada Pengurus Daerah IAI Kalimantan Barat, Ibu Apoteker Indah Puspasari SSI MPH. Yang terhormat, Rektor Universitas Tanjung Pura atau yang mewakili, Yang kami hormati, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura, yang kami hormati, Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Universitas Tanjung Pura, yang kami hormati, dosen di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura, yang kami hormati, Ketua Komite Farmasi Nasional, yang kami hormati, Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, yang kami hormati, Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Kalimantan Barat, yang kami hormati, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat atau yang mewakili, yang kami hormati, Direktur Rumah Sakit Pendidikan Universitas Tanjung Pura, Kepala Rumah Sakit, BPOM, Dinas Kesehatan, dan Apotek Tempat Praktek Kerja Profesi Apoteker, yang kami hormati, Ketua Ikatan Keluarga Alumni Profesi Apoteker Universitas Tanjung Pura, yang kami hormati, orang tua atau wali mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura, yang kami hormati, rohaniawan serta seluruh tamu undangan yang telah bersedia hadir pada hari ini. Selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang terbuka pengambilan sumpah atau janji apoteker dimulai. Pimpinan sidang membuka sidang terbuka pengambilan sumpah atau janji apoteker.
Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka pengambilan sumpah janji apoteker Angkatan 12, Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura Pontianak, saya nyatakan dibuka. Laporan Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker dan pembacaan surat keputusan kelulusan kepada Ibu Dr. Apoteker Hajah Sri Wadaningsi MSc dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk membacakan surat keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura nomor 2787/UN 22.9/PT/2021 tentang penetapan lulusan profesi periode 3 tahun akademik 2020-2021 Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya. Memperhatikan. 1. Berita acara yudisium Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. 2. Pengumuman hasil uji kompetensi Apoteker Indonesia Angkatan 12 tahun 2021. Memutuskan, menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Untan tentang penetapan lulusan profesi periode 3 tahun akademik 2020-2021 Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Ke-1. Menetapkan lulusan Program Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura periode 3 tahun akademik 2020-2021. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 5 April 2021, Dekan Fakultas Kedokteran Muhammad Asroruddin. Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura nomor 2787/UN 22.9/PT/2021 tentang penetapan lulusan Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura periode 3 tahun akademik 2020-2021. Nama mahasiswa Rido Firza Alifian. Tempat lahir Pontianak 29 Desember 1994 dengan IPK 3,75 sangat memuaskan. Alvina Gita Azhari. Sanggau 30 Desember 1997 dengan IPK 3,89 dengan pujian. Renda. Tempat lahir Ciomas Bogor 27 Juni 1996 dengan IPK 3,75 sangat memuaskan. Jessica Tarigas. Tempat lahir Bengkayang 26 Februari 1996 dengan IPK 3,64 sangat memuaskan. Luh Ketut Purnima Widyaningsih. Tempat lahir Pontianak 27 November 1996 dengan IPK 3,61 sangat memuaskan. Rido Bayu Saputra.
Tempat lahir Singkawang, 16 Maret 1997, IPK 3, memuaskan. Siti Hajar Widyaningsih, tempat lahir Putu Sibau, 23 Oktober 1995, IPK 3, memuaskan. Eka Junita, tempat lahir Sintang, 30 Juni 1997, IPK 3,72, sangat memuaskan. Ferianto, tempat lahir Pontianak, 11 September 1997, IPK 3,67, sangat memuaskan. Rahmi Khairunisa, tempat lahir Malang, 20 November 1996, dengan IPK 3,75, sangat memuaskan. Sari Divya Rapa, tempat lahir Pontianak, 21 Februari 1998, dengan IPK 3,64, sangat memuaskan. Feni Karlina, tempat lahir Mempawah, 16 Juli 1997, dengan IPK 3,75, sangat memuaskan. Winda Zuraida, tempat lahir Ketapang, 16 Oktober 1997, dengan IPK 3,69, sangat memuaskan. Devita Anggraini, tempat lahir Ngabang, 6 Desember 1995, dengan IPK 3,58, sangat memuaskan. Nurul Hidayah, tempat lahir Pampang 2, 1 April 1996, dengan IPK 3,75, sangat memuaskan. Eka Yulia Nurmalasari, tempat lahir Pontianak, 2 Juli 1997, dengan IPK 3,75, sangat memuaskan. Aulia Rahmi, tempat lahir Sintang, 30 Desember 1996, dengan IPK 3,64, sangat memuaskan. Syarifah Mitalia Safitri, tempat lahir Sukadana, 24 Agustus 1996, IPK 3,75, sangat memuaskan. Esti Rahayu Pangestika, tempat lahir Sungai Raya, 20 Oktober 1995, dengan IPK 3,86, dengan pujian. Husnul Khotimah, tempat lahir Podo Rukun, 9 September 1996, IPK 3,86, dengan pujian. Rahma Arindita Putri, tempat lahir Sanggau, 14 Agustus 1996, IPK 3,86, dengan pujian. Rivo Mahfiradi, tempat lahir Pontianak, 24 Februari 1997, dengan IPK 3,69, sangat memuaskan. Edo Septiansa, tempat lahir Putu Sibau, 18 September 1996, IPK 3,75, sangat memuaskan. Rizky Utari, tempat lahir Sambas, 26 Januari 1997, IPK 3,86, dengan pujian. Tutun Herlina, tempat lahir Ketapang, 4 September 1997, IPK 3,75, sangat memuaskan. Yulinda, tempat lahir Kendawangan, 12 Desember 1998, IPK 3,81, dengan pujian. Puji Hastuti Fatima, tempat lahir Nangapino,
5 Juni 1998, IPK 3,81 dengan pujian. Dita Relda Aprilanda, tempat lahir Pontianak, 9 April 1998, IPK 3,69, sangat memuaskan. Nurizawati, tempat lahir Sungai Purun Kecil, 6 Februari 1997, IPK 3,58, sangat memuaskan. Rahmawati, tempat lahir Ngabang, 16 Maret 1998, IPK 3,33, sangat memuaskan. Aulia Kurnia Mulya, tempat lahir Tasikmalaya, 3 Februari 1998, IPK 3,81 dengan pujian. Hesti Kartini, tempat lahir Anjungan, 30 November 1978, IPK 3,81 dengan pujian. Nur Atika Afifah, tempat lahir Pontianak, 11 Desember 1996, IPK 3,69, sangat memuaskan. Nunung, tempat lahir Sejiram, 16 Februari 1997, IPK 3,81 dengan pujian. Tita Puspita, tempat lahir Mempawah, 9 September 1996, IPK 3,50, sangat memuaskan. Reski Putri Triananda, tempat lahir Pontianak, 25 Mei 1996, IPK 3,56, sangat memuaskan. Reski Wahyudi, tempat lahir Sintang, 22 Februari 1998, IPK 3,86 dengan pujian. Randy Rekianto, tempat lahir Pontianak, 9 Januari 1997 dengan IPK 3,69, sangat memuaskan. Ditetapkan di Pontianak, Dekan Fakultas Kedokteran Muhammad Asrorudin. Demikian pembacaan surat keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Apoteker Haja Sri Wahdanisi, MSc. Pengucapan lafal sumpah atau janji apoteker. Para calon apoteker dipersilakan mengambil tempat. Rohaniawan dipersilakan mengambil tempat. Kepada Ketua Komite Farmasi Nasional, Bapak Apoteker Dr. Randes Purwadi, MMME, dipersilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Sebelum saya mulai mengambil sumpah atau janji, saya ingin bertanya. Apakah saudara bersedia diambil sumpah atau janji? Bersedia. Diambil sumpah atau janji dengan cara agama apa?
Islam, Kristen Protestan, Kristen Protestan, bagi yang beragama Islam, ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen dan Katolik, demi Allah, saya berjanji. demi Allah, Allah saya saya berjanji. berjanji. Bagi yang beragama Hindu, Om Atha Paramawisesa, saya bersumpah. Seluruhnya ikuti kata-kata saya. Bahwa saya Bahwa saya ya, akan membaktikan hidup saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan peri kemanusiaan guna kepentingan kemanusiaan, terutama dalam bidang kesehatan. terutama dalam bidang kesehatan. Bahwa saya bahwa saya akan merahasiakan segala saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai apoteker. dan keilmuan saya sebagai apoteker. Bahwa sekalipun diancam, Bahwa sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kefarmasian saya saya tidak akan menggunakan pengetahuan kefarmasian saya untuk sesuatu yang bertentangan untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum peri kemanusiaan. dengan hukum kemanusiaan. Bahwa saya Bahwa saya menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan martabat dan tradisi luhur sesuai dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian. jabatan kefarmasian. farmasian. Bahwa dalam menunaikan kewajiban saya Bahwa dalam menunaikan kewajiban saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya tidak terpengaruh supaya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik kepartaian, atau kedudukan sosial. Islam dan Hindu, ikuti kata-kata saya. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keinsafan. dan dengan penuh keinsafan. Bagi yang beragama Kristen dan Katolik, saya ikrarkan janji ini dengan sungguh-sungguh Saya ikrarkan janji ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keinsafan. dan dengan penuh keinsafan. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Kepada rohaniawan dipersilakan kembali ke tempat. Penandatanganan surat sumpah
atau janji apoteker kepada Ketua Komite Farmasi Nasional, Perwakilan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, dan Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Universitas Tanjung Pura dipersilakan mengambil tempat. Apoteker Rido Firza Alifian, Sarjana Farmasi. Apoteker Alvina Gita Azhari, Sarjana Farmasi. Apoteker Renda, Sarjana Farmasi. Apoteker Jessica Tarigas, Sarjana Farmasi. Apoteker Luh Ketut Purnima Widyaningsih Bandem, Sarjana Farmasi.
kepada seluruh peserta sumpah untuk memperlihatkan surat sumpah atau janji apoteker di hadapan kamera. Terima kasih. Penyerahan kenang-kenangan oleh Rektor Universitas Tanjung Pura atau yang mewakili. Penyerahan ijazah atau sertifikat profesi apoteker oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Penyerahan sertifikat kompetensi oleh Ketua Pusat Ikatan Apoteker Indonesia diwakili Pengurus Daerah IAI Kalimantan Barat. Penyerahan surat sumpah apoteker dan surat tanda registrasi apoteker oleh Komite Farmasi Nasional. Serta pemberian ucapan selamat kepada para apoteker baru. Dewan Sumpah dipersilakan mengambil tempat. Apoteker Rido Firza Alifian, Sarjana Farmasi, lahir di Pontianak pada tanggal 29 Desember 1994, putra dari Bapak Haji Hairun Nur Esos dan Ibu Hajah Rusmawati AMDkes. Apoteker Alvina Gita Azari, Sarjana Farmasi, lahir di Sanggau pada tanggal 30 Desember 1997, putri dari Bapak Tri Wiharto dan Ibu Ratna Yuliati. Apoteker Renda Sarjana Farmasi, lahir di Ciamas Bogor pada tanggal 27 Juni 1996, putra dari Bapak almarhum Mujumeu dan Ibu Bunyatmu. Apoteker Jessica Tarigas, Sarjana Farmasi, lahir di Bengkayang pada tanggal 26 Februari 1996, putri dari Bapak Petrus dan Ibu Crescencia Beata. Apoteker Nuh Ketut Purnima Widyaningsih Bandung, Sarjana Farmasi, lahir di Pontianak pada tanggal 27 November 1996, putri dari Bapak Insinyur Putu Dupa Bandem MMA dan Ibu Lini Wiharti Parningsih. Apoteker Rido Bayu Saputra, Sarjana Farmasi, lahir di Singkawang pada tanggal 16 Maret 1997, putra dari Bapak almarhum Hadi Winata dan Ibu almarhum Sulastri. Apoteker Siti Hajar Widyaningsih, Sarjana Farmasi, lahir di Putu Sibau pada tanggal 23 Oktober 1995, putri dari Bapak Dol Hadi dan Ibu Sawia. Apoteker Eka Junita, Sarjana Farmasi, lahir di Sintang pada tanggal 30 Juni 1997, putri dari Bapak Arifin alias Jong Jiebui dan Ibu Sumiati alias Sum Miengo. Apoteker Ferianto, Sarjana Farmasi,
lahir di Pontianak pada tanggal 11 September 1997, putra dari Bapak almarhum Ade Hendi Nariuslim dan Ibu Jungjin alias Ratna. Apoteker Rahmi Koirun Nisa, sarjana farmasi, lahir di Malang pada tanggal 20 November 1996, putri dari Bapak Awang Slamet dan Ibu Nur Anissa. Apoteker Sari Dilvia Rafa, sarjana farmasi, lahir di Pontianak pada tanggal 21 Februari 1998, putri dari Bapak Dr. Andes Haji Rahman Yani dan Ibu Dr. Hajah Maria Ulfah MSI. Apoteker Feni Karlina, sarjana farmasi, lahir di Mempawah pada tanggal 16 Juli 1997, putri dari Bapak Abdul Kadir dan Ibu Danisa. Apoteker Winda Zuraida, sarjana farmasi, lahir di Ketapang pada tanggal 16 Oktober 1997, putri dari Bapak Zulkarnain ST dan Ibu Murti Widayanti SP. Apoteker Devita Anggraini, sarjana farmasi, lahir di Ngabang pada tanggal 6 Desember 1995, putri dari Bapak Murzani Nur dan Ibu Jumiati. Apoteker Nurul Hidayah, sarjana farmasi, lahir di Pampang 2 pada tanggal 1 April 1996, putri dari Bapak Yusman dan Ibu Maya Sumarni. Apoteker Eka Yulia Nurmalasari, sarjana farmasi, lahir di Pontianak pada tanggal 2 Juli 1997, putri dari Bapak Sarno ME dan Ibu Dr. Andes Nurbaiti. Apoteker Aulia Rahmi, sarjana farmasi, lahir di Sintang pada tanggal 30 Desember 1996, putri dari Bapak Joni Andrigoniko Esos dan Ibu Eliana Roswar Esos. Apoteker Syarifah Mitalia Safitri, sarjana farmasi, lahir di Sukadana pada tanggal 24 Agustus 1996, putri dari Bapak Syarif Abdullah dan Ibu Syarifah Fatimah. Apoteker Esti Rahayu Pangestika, sarjana farmasi, lahir di Sungai Raya pada tanggal 20 Oktober 1995, putri dari Bapak almarhum Andriani dan Ibu Ratna. Apoteker Husnul Khotimah, sarjana farmasi, lahir di Podo Rukun pada tanggal 9 September 1996, putri dari Bapak Ali Batsa dan Ibu Asmaro. Apoteker Rahma Arindita Putri, sarjana farmasi, lahir di Sanggau pada tanggal 14 Agustus 1996, putri dari Bapak Abang Junaidi dan Ibu Harida Mahyuni. Apoteker Rivo Mahfirandi, sarjana farmasi, lahir di Pontianak pada tanggal 24 Februari 1997, putra dari Bapak Sukran dan Ibu Dwi Hendaryati. Apoteker Edo Septiansyah, sarjana farmasi, lahir di Putu Sibau pada tanggal 18 September 1996, putra dari Bapak Salmansyah dan Ibu Hanisah. Apoteker Rizky Utari, sarjana farmasi, lahir di Sambas pada tanggal 26 Januari 1997, putri dari Bapak Marwan SPDI dan Ibu Rukia SPD SD. Apoteker Tutun Herlina, sarjana farmasi, lahir di Ketapang pada tanggal 4 September 1997, putri dari Bapak Syahrudin dan Ibu Ayu Hatimah. Apoteker Yulinda, sarjana farmasi, lahir di Kendawangan pada tanggal 12 Januari 1998, putri dari Bapak Rusnawan dan Ibu Lisa Aryati SPD. Apoteker Puji Hastuti Fatimah, sarjana farmasi,
lahir di Nangapino pada tanggal 5 Juni 1998, putri dari Bapak Slamet dan Ibu Mahani SPDI. Apoteker Dita Relda Aprilanda, sarjana farmasi, lahir di Pontianak pada tanggal 9 April 1998, putri dari Bapak Junaidi dan Ibu Tartila. Apoteker Nurizawati, sarjana farmasi, lahir di Sungai Burun Kecil pada tanggal 6 Februari 1997, putri dari Bapak Ilim Sandra dan Ibu Juhati. Apoteker Rahmawati, sarjana farmasi, lahir di Ngabang pada tanggal 16 Maret 1998, putri dari Bapak Muhammad Tahir dan Ibu Wahyumi. Apoteker Aulia Kurnia Mulia, sarjana farmasi, lahir di Tasikmalaya pada tanggal 3 Februari 1998, putri dari Bapak Insinyur Edi Mulyani dan Ibu Lili Kurniati. Sedih, Ramadan malah berjauhan. Apoteker Hesti Kartini, sarjana farmasi, lahir di Anjungan pada tanggal 30 November 1978, putri dari Bapak Haji Zazuli dan Ibu Hajjah Fatimah. Apoteker Nur Atika Afifah, sarjana farmasi, lahir di Pontianak pada tanggal 11 Desember 1996, putri dari Bapak Derasa dan Ibu Ida Eliza. Apoteker Nunung, sarjana farmasi, lahir di Sejiram pada tanggal 16 Februari 1997, putri dari Bapak Mutadi dan Ibu Ernida. Apoteker Tita Puspita, sarjana farmasi, lahir di Mempawah pada tanggal 9 November 1996, putri dari Bapak Haji Gustiar SIP dan Ibu Hajah Suhartini SEMAP. Apoteker Reski Putri Triananda, sarjana farmasi, lahir di Pontianak pada tanggal 25 Mei 1996, putri dari Bapak Ahmad Husin SE dan Ibu Endang Widyati SKM. Apoteker Rizky Wahyudi, sarjana farmasi, lahir di Sintang pada tanggal 22 Februari 1998, putra dari Bapak Muhammad Nazir dan Ibu Nisnaini. Apoteker Randy Rekianto, sarjana farmasi, lahir di Pontianak pada tanggal 9 Januari 1997, putra dari Bapak Herculanus Arianto dan Ibu Raina. Dewan Sidang dan Apoteker Baru dipersilakan duduk kembali. Penyerahan apoteker baru oleh Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Universitas Tanjung Pura, Ibu Dr. Apoteker Haja Sriwadanisi MSc, kepada pengurus daerah Ikatan Apoteker Indonesia Kalimantan Barat, sekaligus mewakili Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Ibu Apoteker Indah Puspasari SSI MPH, dipersilakan mengambil tempat. Dengan ini saya menyerahkan apoteker baru sebanyak 38 orang yang siap berkontribusi dalam pembangunan kesehatan. Kepada Ibu Dr. Apoteker Haja Sriwadanisi MSc dan Ibu Apoteker Indah Puspasari SSI MPH, dipersilakan kembali ke tempat. Pengalungan selempang lulusan terbaik kepada Saudari Apoteker Alvina Gita Azhari, sarjana farmasi, dengan indeks prestasi kumulatif 3,89,
oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura, Dr. Muhammad Aswaruddin, spesialis mata, dipersilakan. Kepada orang tua dari Apoteker Alvina Gita Azhari, sarjana farmasi, ikut serta mendampingi. Kepada Dr. Muhammad Aswaruddin, spesialis mata, dipersilakan kembali ke tempat. Penyematan PIN Ikatan Apoteker Indonesia secara simbolis kepada lulusan terbaik oleh perwakilan pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia diwakili pengurus daerah IAI Kalimantan Barat, Ibu Apoteker Indah Puspasari SSI MPH, dan didampingi kedua orang tua. Selanjutnya diikuti dengan penyematan PIN Ikatan Apoteker Indonesia oleh seluruh apoteker baru. Kepada Ibu Apoteker Indah Puspasari SSI MPH dan Saudari Apoteker Alvina Gita Azhari, sarjana farmasi, dipersilakan kembali ke tempat. Pimpinan sidang menutup sidang. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, sidang terbuka pengambilan sumpah atau janji apoteker angkatan 12, program studi pendidikan profesi apoteker Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura Pontianak, saya nyatakan ditutup. Selanjutnya, kita akan mendengarkan beberapa kata sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh perwakilan apoteker baru kepada Saudari Apoteker Alvina Gita Azhari, sarjana farmasi, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Rektor Universitas Tanjung Pura atau yang mewakili, yang saya hormati Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura,
Yang saya hormati Ketua Program Studi Profesi Apoteker. Yang saya hormati dosen di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Yang saya hormati Ketua Komite Farmasi Nasional. Yang saya hormati pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia yang didelegasikan kepada pengurus daerah Ikatan Apoteker Indonesia Kalimantan Barat. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat atau yang mewakili. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Pendidikan Universitas Tanjung Pura, Kepala Rumah Sakit, Balai Besar POM, Dinas Kesehatan dan Apotek tempat praktek kerja profesi apoteker. Yang saya hormati Ketua Ikatan Keluarga Alumni Profesi Apoteker Universitas Tanjung Pura. Yang saya hormati orang tua atau wali mahasiswa program studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Dan yang saya hormati rohaniawan serta seluruh tamu undangan dan teman yang telah bersedia hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat pada kegiatan Sumpah Profesi Apoteker Angkatan 12. Walaupun dengan suasana yang berbeda, di mana beberapa teman-teman tidak bisa ikut hadir secara langsung di sini. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya, Alvina Gita Asari, mewakili rekan-rekan sejawat, mengucapkan terima kasih serta rasa syukur mendalam atas pencapaian yang kami peroleh. Alhamdulillah, di hari ini, tanggal 8 April 2021, menjadi hari yang bersejarah untuk kami. Beberapa tahun lalu, kami masih sebagai mahasiswa baru sarjana farmasi. Dan sekarang saat ini kami bisa berdiri di sini sebagai seorang apoteker dengan menggunakan jas apoteker yang dulu kami impikan dengan penuh rasa bangga. Semoga dampak pandemi ini tidak mengurangi sakralnya rangkaian kegiatan kita hari ini. Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura, tempat di mana kami, para lulusan apoteker bertemu dengan latar belakang yang berbeda, serta pola pikir yang berbeda pula. Namun, perbedaan itulah yang akhirnya menyatukan kami. Karena melalui perbedaan tersebut, kami bisa belajar untuk saling menghargai dan memahami satu sama lain. Mungkin yang terlihat di hari ini hanyalah kebahagiaan. Padahal tidak banyak orang yang tahu bagaimana perjuangan kami sebelumnya. Dimulai dari masa perkuliahan, kegiatan PKPA, ujian kompre, ujian OSC, hingga diakhiri dengan ujian kompetisi apoteker Indonesia. Ada kejadian sedih yang saya dan beberapa teman lalui bersama tepat 2 hari sebelum ujian kompetensi apoteker Indonesia yang dilaksanakan pada periode September 2020. Qadarullah, kami mendapat kabar bahwa kami tidak bisa mengikuti ujian bersama karena positif COVID-19. Sungguh terpukul rasanya, karena apa yang sudah kami persiapkan tiba-tiba dikalahkan oleh virus ini. Namun, di balik duka yang kami alami, puji syukur kami semua dapat mengikuti ujian di periode Februari 2021, dan alhamdulillah kami pun lulus 100%. Saya ucapkan selamat untuk teman-teman sejawat apoteker angkatan 12, dan juga khususnya kepada kami yang sempat tertinggal. Saya, Eka Junita, Bang Rido, Ferianto, Feni Karlina, Syari Divya Rafa, dan Rahmi Khairunisa. Akhirnya, kami bisa mencapai di tahap ini. Suka maupun duka tersebut yang membantu kami bisa menjemput gelar apoteker. Kini, kami merasakan manisnya dari hasil perjuangan, meskipun kami harus melalui kejadian pahit di awalnya.
Untuk itu, sudah menjadi kewajiban kami untuk bersyukur terhadap apa yang kami dapatkan sekarang ini. Semoga cerita ini akan menjadi kenangan yang akan menjadi penguat hubungan kita di masa depan. Rekan-rekan yang saya sayangi, hari ini kita mengucapkan ikrar sumpah, berkomitmen tentang misi kemanusiaan, serta amanah keprofesian. Namun, bukan berarti setelah kita meraih gelar yang kita idamkan sejak lama ini, lantas kita cepat berpuas diri. Ini adalah awal baru bagi kita untuk menyongsongkan kehidupan di masa depan, menjadi insan yang bermanfaat, membawa kemajuan, dan menjadi role model bagi masyarakat. Sumpah janji yang diucapkan ini sesungguhnya tak hanya di hadapan rohaniawan dan semua saksi, namun hakikatnya merupakan janji dan sumpah di hadapan Allah dan disaksikan para malaikatnya. Maka dari itu, mari rekan-rekan semua agar kita berpraktik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kode etik apoteker Indonesia, sehingga kita dapat menjadi seorang profesional yang amanah, jujur, berilmu, ilmiah, juga beriman, bertakwa, serta berakhlak mulia. Hadirin yang saya hormati, tentu saja pencapaian ini tidak terlepas dari berbagai pihak. Saya di sini mewakili teman-teman ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh jajaran pimpinan Fakultas Program Studi, khususnya Program Studi Farmasi dan Profesi Apoteker, dosen serta seluruh civitas Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura yang telah membantu kami selama proses pendidikan. Terima kasih untuk dosen kami yang tercinta atas ilmu, pengalaman, dan pendidikan telah diberikan kepada kami. Semoga apa yang Ibu atau Bapak dosen berikan kepada kami menjadi amal baik yang diterima Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih juga untuk seluruh tempat PKPA yang memberikan wadah terbaik dalam proses pembelajaran kami menghadapi dunia kerja. Serta tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada orang tua kami. Secara khusus saya ucapkan terima kasih untuk Mama, saudara saya, Bapak, dan juga keluarga besar saya. Terima kasih atas ketulusan, kesabaran, dan perjuangan selama ini dalam mendidik saya untuk menjadi anak yang selalu bersyukur dan membentuk karakter menjadi pribadi yang baik. Terima kasih atas segala cinta kasih dan kasih sayang yang tercurah, atas segala doa yang dipanjatkan. Serta terima kasih atas segala kerja keras Mama demi membiayai kuliah Ina. Sejak kecil, Mama lah yang berperan penuh mendidik anak-anaknya hingga bisa seperti ini. Alhamdulillah, berkat doa Mama dan keluarga, serta atas izin Allah, jerih payah dan lelah telah membuahkan hasil yang membahagiakan. Sehingga saat ini Vina dapat menyandang lulusan terbaik. Mama dan seluruh keluarga besar adalah alasan dibalik kesuksesan saya. Mereka adalah orang yang selalu menginspirasi saya. Mama lah yang selalu mengajarkan kesabaran dan terus bekerja keras dalam menghadapi kehidupan ini. Karena semakin tinggi pohon, maka semakin kencang pula angin yang menerpanya. Semakin kita ingin meraih kesuksesan, maka semakin banyak pula ujian yang kita hadapi. Predikat ini secara khusus Vina berikan untuk Mama, Kakak, Abang, Papa, dan keluarga besar yang tercinta. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan seperjuangan. Hari ini merupakan hari besar kita, hari kebahagiaan kita, hari yang sangat kita tunggu. Selamat berbahagia kepada seluruh lulusan apoteker Universitas Tanjung Pura Angkatan 12 dan semangat menyambut kehidupan yang gemilang. Hadirin yang terhormat, perkenankanlah saya sekaligus mewakili rekan-rekan dari lubuk hati yang terdalam
menyampaikan permohonan maaf apabila dalam berinteraksi dengan seluruh civitas Universitas Tanjung Pura, khususnya Fakultas Kedokteran, terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Universitas Tanjung Pura, khususnya Fakultas Kedokteran, dapat selalu meningkatkan kualitas terus-menerus ke depannya, sehingga dapat menjadi salah satu universitas yang mampu mencetak lulusan-lulusan yang berkompeten dan siap bersaing di dunia kerja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Apoteker Alvina Gita Azari, Sarjana Farmasi. Selanjutnya, sambutan dari Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Kalimantan Barat oleh Ibu Apoteker Indah Puspasari, SSI MPH. Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura, yang terhormat Ketua Komite Farmasi Nasional, yang terhormat Kepala Balai Besar POM Pontianak atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Ibu Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura, yang terhormat Ketua Program Studi Profesi Apoteker Untan, Bapak Ibu Staf Pengajar Prodi Farmasi Untan, para rohaniawan, para hadirin dan tamu undangan yang kami muliakan. Dan yang sedang berbahagia, apoteker Program Profesi Apoteker Untan yang baru dilantik dan baru disumpah, serta orang tua atau wali apoteker baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya mohon izin kepada Bapak, Ibu, dan kawan-kawan semua, saya akan menyampaikan kata sambutan dari pengurus pusat, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita bersama bisa hadir dalam ruangan yang berbahagia ini untuk mengikuti prosesi pengambilan sumpah apoteker baru dalam keadaan sehat walafiat meskipun masih dalam suasana pandemi COVID-19. Pelantikan apoteker hari ini sangat istimewa, karena apoteker yang diambil sumpahnya hari ini merupakan apoteker yang dinyatakan telah lulus dalam ujian kompetensi apoteker Indonesia, UKAI, di mana UKAI ini merupakan suatu momen bersejarah dalam transformasi pendidikan apoteker Indonesia. Kedua, karena pengambilan sumpah apoteker sekarang ini merupakan kombinasi offline dan online. Namun yang paling penting bagi para apoteker, pengambilan sumpah ini adalah sah sesuai peraturan perundangan dan agama yang telah dikaji oleh KFN, APTFI, dan IAI, serta dikonsultasikan kepada rohaniawan sesuai agama masing-masing. Proses pelantikan dan pengambilan sumpah apoteker yang baru saja dilaksanakan merupakan model paling ideal dibanding pelantikan dan pengambilan sumpah tenaga kesehatan lainnya. Salah satunya pelantikan dan pengambilan sumpah yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Kesehatan yang melibatkan 3 pemangku kepentingan, yaitu
pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh KSN, IAI sebagai organisasi profesi, dan UNTAN, wakil institusi pendidikan. Dan pada hari ini juga, apoteker yang baru dilantik menerima semua dokumen yang dibutuhkan untuk pengurusan izin praktek sebagai apoteker, meliputi ijazah dari UNTAN, sertifikat kompetensi dari IAI, surat sumpah, dan surat tanda registrasi apoteker dari Komite Farmasi Nasional. Sehingga apabila sejawat meninggalkan ruangan ini, ada tawaran untuk berpraktek di sarana kefarmasian, semua dokumen yang dibutuhkan untuk mengurus surat izin praktek apoteker sudah tersedia. Para hadirin yang berbahagia, bagi sejawat apoteker yang baru dilantik hari ini, perlu kami ingatkan bahwa dari 4 dokumen yang sejawat terima hari ini, ada 2 dokumen yang masa berlakunya hanya 5 tahun. Yang pertama adalah sertifikat kompetensi yang merupakan surat tanda pengakuan terhadap kompetensi seorang apoteker untuk dapat menjalankan praktik profesinya di sarana kefarmasian. Artinya, tahun 2025 wajib diperbaharui melalui program resertifikasi. Ini adalah amanat pemerintah menurut PP 51 2009 pasal 37, di mana metode resertifikasi melalui pengumpulan 150 SKP yang meliputi ketiga aspek wajib, yaitu SKP praktek, SKP pembelajaran, dan SKP pengabdian masyarakat. Serta 2 aspek yang tidak wajib, yaitu aspek pengembangan ilmu dan aspek publikasi ilmiah. Yang kedua, surat tanda registrasi apoteker yang juga harus diperpanjang masa berlakunya pada tahun 2025 melalui program registrasi STRA online dengan syarat melampirkan sertifikat kompetensi yang masih berlaku. Kedua dokumen tersebut masa berlakunya disesuaikan dengan tanggal kelahiran sejawat masing-masing agar mudah untuk diingat. Tidak ada salahnya pada era teknologi ini kalau masa berlaku dokumen tersebut dibuat reminder di gadget masing-masing. Kalau perlu setiap 6 bulan sekali. Karena 6 bulan sebelum masa berlakunya habis sudah harus diperbaharui masa perpanjangannya. Sehingga kawan-kawan juga tidak lupa dan jangan sampai ada kata-kata tidak tahu terhadap dampak jika teman-teman tidak mengurus perpanjangan 2 dokumen tersebut. Para hadirin yang berbahagia, apoteker belumlah menjadi profesi yang dikenal masyarakat luas sebagaimana halnya profesi dokter, perawat, dan bidan. Masyarakat masih bingung kalau ditanya siapa itu apoteker. Jawaban paling mudah bagi masyarakat adalah orang yang meracik obat di apotek. Padahal tidak semua yang bekerja di apotek adalah apoteker. Untuk itulah IAI mensosialisasikan agar sejawat dalam melaksanakan praktek kefarmasian menggunakan jas praktek. Seperti yang kawan-kawan sejawat sudah pakai saat ini ya. Kemudian saat ini menekankan pentingnya meningkatkan kompetensi apoteker. Pertama adalah karena adanya organisasi profesi IAI yang dimaksudkan untuk mewujudkan apoteker yang profesional sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup sehat bagi setiap manusia. Para hadirin yang berbahagia, kami juga berpesan bahwa akhir-akhir ini banyak sekali kritikan terkait profesi apoteker disampaikan melalui media sosial. Kami melihat kritikan ini justru cenderung mengarah pada pencemaran nama baik profesi. Untuk itu kami berpesan kalau sejawat akan menyampaikan sesuatu, baik berupa pertanyaan, kritikan, atau saran, silakan disampaikan langsung kepada pengurus IAI, karena kami akan memfasilitasi melalui kontak pengaduan atau pertanyaan di website IAI maupun medsos IAI. Kami juga berharap agar sejawat ikut aktif di pengurusan IAI, baik di tingkat cabang atau daerah masing-masing.
Bahkan saat ini kita memiliki segmen kepengurusan bagi apoteker yang usianya di bawah 35 tahun. Termasuk saya, masih 30 tahun. Dia masih young ya. Badannya saja. Yang kita kenal dengan Indonesian Young Pharmacist Group. Di Kalbar juga ada kumpulan atau himpunan IUPG dan teman-teman lulusan dari apoteker Untan juga yang menjadi ketuanya. Akhirnya saya berharap sekali bagi sejawat yang dilantik dan diambil sumpahnya pada hari ini untuk mempelopori praktik kefarmasian secara profesional dan etik sebagaimana tertuang dalam standar kompetensi apoteker Indonesia. Dan meskipun acara ini adalah bertema apoteker baru, marilah para sejawat sekalian kita berusaha merubah mindset masyarakat supaya mereka bisa berkata, ini baru apoteker. Demikianlah sambutan dari Ketua Pusat Pengurus IAI. Sekali lagi selamat bagi kawan-kawan sejawat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Apoteker Indah Puspasari, SSI MPH. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Komite Farmasi Nasional, Bapak Apoteker Dr. Andes Purwadi MMME, kepada Bapak dipersilakan. Yang saya hormati Bapak Dr. Ahmadi MSI, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Yang saya banggakan Dr. Muhammad Asrorudin, spesialis mata, selaku Dekan Fakultas Kedokteran. Yang saya banggakan sejawat Dr. Apoteker Hajah Sri Wahdaningsih MSc, selaku Kaprodi. Yang juga saya banggakan sejawat Apoteker Indah Puspasari SSI MPH, mewakili PPIAI sekaligus mewakili Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Para rohaniawan yang dimuliakan, Bapak Ibu tamu undangan, para orang tua, wali, dan anak-anakku apoteker yang baru dilantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izinkan saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah meringankan langkah kita untuk hadir menyaksikan putra-putri kita mengucapkan lafal sumpah sebagai apoteker Universitas Tanjung Pura yang ke-12. Saya bangga 38 apoteker baru, standarnya sama dengan apoteker lulusan universitas yang lebih tua. Bapak Ibu orang tua wali dari apoteker baru, berbanggalah bahwa standarnya sama. Jadi kalau anak-anakku nanti datang ke Jakarta, ketemu kawan dari UI, angkat kepala, kita lulusannya sama gitu ya. Karena standarnya sama. Kenapa? Karena kalian lulus uji kompetensi. Yang soalnya secara nasional sama. Ya. Jadi sekali lagi banggalah walaupun baru yang ke-12 kali. Sebagai hadiahnya saya sampaikan sebuah pantun. Asik gitu ya. Jalan beriring si anak itik. Itik ditangkap di tepi kanal. Selamat kepada apoteker yang dilantik, bekerja ikhlas dan profesional. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kalian telah mendapat sertifikat profesi, istilahnya sekarang ya, pengganti ijazah. Dan sertifikat kompetensi yang merupakan dokumen tertulis menunjukkan pengetahuan dan kompetensi kalian sebagai apoteker.
serta mendapatkan surat tanda registrasi merupakan dokumen pemberian kewenangan dari pemerintah, dari negara kepada kalian untuk melaksanakan praktek kefarmasian. Bapak WR3 saya laporkan bahwa inilah satu-satunya di bidang kesehatan yang ketika keluar dari ruangan sidang sudah lengkap dokumennya. Jadi kalau ada yang mau dilamar sebagai karyawan, kalian sudah siap. Tapi kalau ada yang mau dilamar sebagai menantu juga sudah siap kalian. Saya ingin berpesan pada anak-anakku sekalian, yang senior 1 ya, 78, sudah bekerja kan? Yang baru-baru belum bekerja ya. Nah, kalian nanti kalau sudah bekerja, saya titip pesan 1 saja, yaitu gaji pertama serahkan pada ibu. Ya. Ikhlas nggak tuh? Gaji kedua untuk ibu masih ikhlas nggak? Gaji ketiga kalau boleh untuk ibu juga masih ikhlas nggak? Bagi yang beragama Islam, ada Pak Ustadz ini bisa menjawab hadisnya bunyinya seperti apa. Bahwa orang yang paling harus dihormati adalah ibu. Nabi menyebutnya sampai 3 kali. Jadi kalau cuma 3 kali gaji diserahkan ke ibu, belum ada artinya apa-apa untuk membalas jasa ibu. Paling-paling kalau dijumlahkan hanya sebatas untuk ganti uang bulu mata palsu yang kalian pakai hari ini. Gaji keempat, kalau ikhlas untuk Bapak, tapi saya titip pesan. Sampaikan atau bisikan ke Bapak, Ayah, Papa, jangan untuk beli rokok. Anak-anak sekalian, sesuai dengan Undang-Undang 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, apoteker adalah tenaga kesehatan. Oleh karena itu, kewajiban kalian untuk mensukseskan program vaksinasi COVID-19 menjadi tanggung jawab mutlak sebagai tenaga kesehatan. Sampaikan fakta-fakta ilmiah tentang vaksinasi, tentang vaksin. Kalian yang harusnya lebih tahu tentang vaksin daripada yang lain. Bersama rekan-rekan dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, kalian saling bahu-membahu untuk mensukseskan program vaksinasi. Biar bersemangat, saya tambahkan pantun tentang vaksin. Anak dare menanak nasi, menunggu tanah duduk atas jerami. Mari sukseskan program vaksinasi, selamatkan bangsa keluar dari pandemi. Mudah-mudahan dengan bertambahnya 38 apoteker baru dari Untan, jajaran kesehatan Kalimantan Barat bisa segera menuntaskan program vaksinasi. Ya, yang dari Ketapang kembali ke Ketapang, yang dari Sukadana kembali ke Sukadana, yang dari Nangapinoh kembali ke Nangapinoh, yang dari Malang jangan ke Malang, tetap di Jakarta saja. Tetap di Pontianak saja, yang lahir di Malang. Atau yang lahir dari Bogor ini siapa nih tadi? Renda, jangan pulang ke Bogor ya Renda ya, udah penuh. Tetap aja di sini. Bapak Ibu sekalian, saya tidak berpanjang lebar. Kepada Bapak Ibu, orang tua, wali dari apoteker baru, selamat telah mengantarkan putra-putrinya menempuh jenjang pendidikan profesi apoteker. Dan sekali lagi berbanggalah Bapak Ibu sekalian, putra-putrinya lulusan dari universitas terbaik di Kalimantan Barat dan bagian dari Indonesia. Dan lulusnya sama dengan kualitasnya dengan perguruan tinggi farmasi yang lebih tua. Jadi kalau perlu kayak ibu saya waktu tahun 77, saya keterima di Gajah Mada, sekampung tidak ada yang percaya
Akhirnya saya kirimkan kartu mahasiswa asli. Ditunjukin keliling kampung, anakku benar-benar terima di Gajah Mada. Ini serius, karena orang kampung saya nggak ada yang percaya. Anak tukang terasi, tukang belacan kok keterima di Gajah Mada. Dari Pontianak lagi gitu kan. Sekampung nggak percaya, akhirnya saya janji kalau nanti kartu mahasiswa asli saya terima, saya kirim ke Pontianak. Ya, dikirim, ditunjukin ke tetangga. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, anak-anaknya lulusan Untan, tunjukkan ijazahnya bahwa ini kualitasnya sama dengan Gajah Mada yang lebih tua. Kepada Sivitas Akademika Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas lulusnya 38 apoteker baru. Mudah-mudahan bermanfaat bagi negara dan bangsa. Sebagai penutup terakhir, pantun lagi. Ya. Sampan dikayuh dengan laju, laju hendak menangkap ikan. Apoteker unggul Indonesia maju, masyarakat sehat kita wujudkan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Apoteker Dr. Andes Purwadi MMME. Selanjutnya, sambutan dari Rektor Universitas Tanjung Pura yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Mahasiswa dan Alumni Universitas Tanjung Pura, Bapak Dr. Ahmadi MSI. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Barat atau yang mewakili, ini Ibu Apoteker Indah Puspasari MPH. Beliau ini mewakili dua. Selain mewakili Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Barat, beliau juga mewakili pengurus daerah Ikatan Apoteker Indonesia Kalimantan Barat. Yang saya hormati Ketua Komite Farmasi Nasional, Bapak Apoteker Dr. Andes Purwadi MMME. Terima kasih Pak telah hadir sini. Yang saya hormati Pak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pura. Ini dan asing lagi. Bapak dan Ibu Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pura, Bapak dan Ibu dosen program studi profesi apoteker, pengurus Ikatan Keluarga Alumni Profesi Apoteker Universitas Sempura, Bapak-bapak rohaniawan yang saya hormati, ini yang terlebih khusus ini Ketua Program Studi ya, Pendidikan Apoteker ya, ini luar biasa ini ya. Orang tua atau wali apoteker ya, serta di sini ada mitra strategis kita, Direktur Rumah Sakit Pendidikan yang saya hormati, jejaring atau dan wahana pendidikan profesi lainnya, serta para apoteker yang berbahagia pada hari ini. Pertama, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan anugerahnya kita masih diberikan kesehatan hingga dapat hadir secara daring dan luring dalam acara pengucapan sumpah atau janji apoteker. Saya mewakili pimpinan Universitas Sempura mengucapkan selamat kepada 38 apoteker baru yang tadi sudah melafalkan sumpah atau janji apoteker. Dan selamat juga kepada orang tua atau wali
yang pada hari ini putra-putrinya sudah berhasil menjadi apoteker. Tadi sudah sampaikan oleh Pak Hurwadi, ini yang berbeda, keluar dari ruangan sudah lengkap semua dan siap untuk dilamar atau melamar, Pak ya. Tuh, ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu, orang tua atau wali yang telah mempercayai pendidikan putra-putrinya di Universitas Tanjung Pura. Jadi Universitas Tanjung Pura ini kalau tanpa putra-putri Bapak Ibu yang hadir di sini, kami nggak bisa ngajar nih. Jadi, karena semuanya tergantung dari peminat. Alhamdulillah untuk di Universitas Tanjung Pura sampai sekarang ini kita lebih kurang 33.000 ya, mahasiswa kita di Universitas Tanjung Pura. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, pengucapan lafal atau sumpah tadi yang dilaksanakan pada hari ini, ini bukan ujuk-ujuk datang dengan tiba-tiba, tentunya dengan berbagai perjuangan. Saya tadi bagus sekali dari kesan dan pesan dari apoteker lulusan terbaik tadi, ya, nangis juga saya tadi, ya, tapi sedikit, ya, karena ada berbagai tantangan dan rintangan, terutama ada UKI, ya, yaitu uji kompetensi apoteker Indonesia. Alhamdulillah, secara nasional, Pisteker kita ini Universitas Tanjung Pura pada yang ke-12 ini lulus 100%. Kita beri aplaus dulu. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak perlu panjang lebar karena tadi sudah banyak pesan dari Pak Dinas. Ya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, para apoteker lulusan Fakultas Kedokteran Untan ini hendaklah berpegang teguh pada janji, sumpah atau janji yang telah diucapkan tadi. Ini mudah untuk diucapkan. Tapi nanti diimplementasi di masyarakat, tolong dipegang teguh ini. Ya. Paling tidak tadi ada beberapa poin sumpah atau janji tadi. Membaktikan hidup, ya, merahasiakan sesuatu, dan tidak akan menggunakan pengetahuan kefarmasian, ya, yang bertentangan dengan hukum dan seterusnya. Tolong diingat. Hari ini masih hafal, tapi besok-besoknya lebih hafal lagi dan selalu diingat, ya, karena ke depannya tantangan semakin berat, godaan semakin banyak, Pak, ya, di lapangan, di tempat kerjaan. Oleh sebab itu, kita yakin para apoteker setelah melakukan sumpah atau janji tadi harus selalu mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, akan menjaga kalian dalam pengabdian di masyarakat. Karena kita bersumpah bukan di hadapan tadi dewan, tapi bersumpah pada Allah dan Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Yang berikutnya, ini ada hendaknya menjadi apoteker yang humanis, profesional, dan bertanggung jawab. Ini perlu dicapkan, ya. Dan harus mampu mengimplementasikan ilmu kefarmasian dengan baik dan benar. Bukan hanya baik, tapi baik dan benar, ya, sehingga dapat mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Yang terakhir, sebelum pantun ini saya harus balas pantun Pak Pur, ya. Mampu menjaga nama baik alma mater Universitas Tanjung Pura dan KOP profesi apoteker. Ini pesan yang saya sampaikan, ya, kepada apoteker baru. Yang tadinya oleh Ibu, coba kita merubah mindset, apoteker baru kita ubah jadi ini baru apoteker. Itu saya terkesan betul itu. Itu maknanya sangat dalam. Kalau tadi apoteker baru, jadi ini baru apoteker. Ya, hanya itu yang pesan dari saya. Yang lainnya tadi sudah disampaikan, ya, dengan oleh Pak Pur dan Kepala Dinas tadi. Saya harus balas pantun dari Pak Pur ini. Pak Pur datang jauh-jauh, saya rasanya tidak paham. Tapi pantun saya hubungan dengan bidang kemahasiswaan Pak Pur. Ya, ya. Terasa hangat sinar surya
elok disimpan penerang senter. Apoteker silakan berkarya. Jangan lupa dengan alma mater. Boleh satu lagi Pak Pur? Oh boleh. Ya. Seekor elang terlihat menyambar. Rupanya menyambar si ikan sepat. Kalau sukses, berilah kabar. Biar alumni semua tercatat. Ya. Ini karena kalau sudah sukses, tolong diberi kabar karena kita tercatat dalam treasure study. Ya, karena Mas Menteri selalu minta mana treasure study-nya, sudah berapa persen dan sudah bagaimana penghasilan dan seterusnya. Ya, kita selalu melaporkan setiap bulan. Demikian sambutan ini saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Akhirnya semoga acara pengucapan lafal sumpah atau janji apoteker, program studi pendidikan profesi apoteker, Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Angkatan ke-12 ini menjadi bagian membangun peradaban kefarmasian yang humanis. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Ahmadi, MSI. Demikianlah acara pengucapan lafal sumpah atau janji apoteker, program studi pendidikan profesi apoteker Universitas Tanjung Pura, Angkatan 12 tahun 2021. Untuk menutup acara pada hari ini, marilah kita memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Syakirin SHI MAP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan segala kerendahan hati kami, perkenankanlah kami untuk selalu bersyukur atas segala nikmat, rahmat, serta karunia-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga pada hari ini, Kamis 8 Maret 2021, kami dapat berkumpul bersama untuk melaksanakan acara pelantikan pengambilan sumpah janji jabatan profesi apoteker Angkatan ke-12 pada Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berikanlah kami kekuatan lahir dan batin dan melangkah melaksanakan tugas amanah agar kami dapat melaksanakan sebaik-baiknya. Karena itu, ya Allah, kami mohon dengan setulus jiwa raga kami bertafakur di hadapan-Mu agar Engkau selalu memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Engkaulah Zat yang memiliki kekuasaan memberikan kepada pegawai negeri apoteker yang baru diambil sumpah ini untuk diberikan kemampuan, kekuatan bekerja sesuai dengan aturan dan syariat-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ini sebagai titik awal pengabdian dan mereka ikut serta mengisi pembangunan di segala bidang, khususnya di kota Pontianak, berguna bagi bangsa dan negara dan umat semuanya. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah semua dosa kami, dosa pemimpin kami, bapak ibu kami, guru-guru kami,
yang telah mengukir kehidupan sehingga kami dapat berkiprah dan ikut serta mencerdaskan bangsa kami. Dan terimalah amal dan perjuangan kami, karena Engkau Maha Pengampun lagi Maha Mengetahui. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Syakirin SHI MAP yang telah memimpin doa. Dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pengambilan sumpah atau janji apoteker Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Universitas Tanjung Pura Angkatan 12. Semoga para apoteker baru dapat menjadi apoteker masa depan yang memberikan manfaat bagi diri, keluarga, bangsa, agama, dan khususnya dunia kesehatan. Amin. Selanjutnya akan dilakukan sesi foto bersama. Ya, teman-teman yang online mohon dinyalakan kameranya dan dilihat kameranya. Kami akan melakukan foto untuk bisa dilihat di kamera. Ya, silakan semuanya lihat di kamera biar semuanya bisa kelihatan bagus. Oke ya, senyum ya semua ya. Nanti akan diarahkan di sini. Silakan teman-teman kamera. Oh, boleh Pak, nanti diarahin. Ya nanti, oh, boleh Pak. Ya, sebentar, lagi di setting, sebentar teman-teman, senyum yang terbaik ya. Bentar ya, oke, 1, 2, 3. Teman-teman yang di online boleh juga senyum-senyum, senyum sendiri lah ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sudah? Oke, terima kasih. Berakhir sudah acara pengambilan sumpah atau janji apoteker Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Universitas Tanjung Pura Angkatan 12 tahun 2021. Saya, Wendy Prastiastejo Dan Laila Kadariah selaku MC mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam membantu acara ini. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.
Ya, teman-teman semua yang ada di belakang sudah